Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Jawhari from group 8 will presenting about time and space in cross-cultural understanding. The first one, I will explain about time. Sometimes travelers lack an awareness of how time is regulated in a foreign country, and they feel somewhat disoriented. Arriving 2 hours late for an appointment may be acceptable in one culture, whereas in another, keeping someone waiting 15 minutes may be considered as rude behavior. As every teeth of God is valuable, so is every moment of time. John Mason. Time. There are 3 subtopics that I will explain. The first one is promptness. The second one is division of time. The third one is future time. Promptness. Promptness is important in American business, academic, and social settings. Toddler sleeps and the use of bells signal to the child that punctuality and time itself are to be respected. People who keep appointments are considered dependable. If people are late to job interview, appointment, or classes, they are often viewed as unreliable and irresponsible. In order to understand other cultural, we must aware about promptness. If we want to not feel disoriented, we must care about promptness or ketetapan waktu in bahasa. Jadi, sebagaimana ketetapan waktu itu berbeda-beda dalam tiap budaya, budaya di Amerika itu seperti yang dijelaskan, ketepatan waktu itu sangat penting di Amerika. Berbeda mungkin di beberapa bagian di Indonesia, tidak masalah bagi beberapa orang ketika kita tidak datang tepat waktu atau terlambat. Kalau di Amerika, terlambat beberapa menit di luar dari jadwal yang direncanakan itu sama saja dengan bersikap tidak sopan terhadap orang lain. Ada baiknya jikalau kita mungkin ingin terlambat, daripada kita terlambat beberapa menit, lebih baik kita hubungi dulu orang tersebut. Misalkan ketika kita ingin bertemu dengan seseorang, kita hubungi dulu orang tersebut bahwasanya kita akan terlambat beberapa menit. Itu jauh lebih sopan kalau di luar. Berbeda dengan di Indonesia, kita sudah tahu bahwasanya mungkin ketika teman tidak muncul 5 atau 10 menit mungkin ada masalah tersendiri dan kita memakluminya. The next is division of time. The treatment of time as a position influences the way time is carefully divided. Generally, Americans are taught to do one thing at a time and may be uncomfortable when an activity is interrupted. For example, appointment calendars are printed with 15, 30, and 60-minute time at 5 slots. Another example is we get breakfast in 8 o'clock at morning. We take a bath in 9 o'clock at morning. And we get a break in around 1 o'clock at afternoon. Jadi begini,
division of time ini pada dasarnya mungkin lebih mudahnya dijelaskan dengan manajemen waktu. Kalau kita lihat di beberapa budaya di luar dari negara kita, negara Indonesia, beberapa orang melakukan manajemen waktu dengan sangat baik. Jadi ketika seandainya aktivitas mereka pada waktu yang sudah dimanajemen itu misalkan harusnya istirahat, maka mereka akan sangat merasa tidak nyaman ketika waktu istirahat tadi terganggu karena itu sudah terjadwal dan lumayan merepotkan. Nah, dalam konteks CCU atau Cross Cultural Understanding, ada baiknya ketika kita memahami terlebih dahulu pola manajemen waktu seseorang, atau untuk lebih mudahnya ketika misalkan kita ingin bertamu atau ingin bertemu, ada alangkah lebih baik kalau kita menghubungi orang terlebih dulu apakah dia memiliki waktu luang atau sedang senggang pada waktu kita ingin mengajak dia mungkin untuk jalan-jalan atau mungkin mengerjakan tugas. Next is future time. Future time atau masa depan atau waktu ke depannya. Cultures tend to favor either a past, present, or future orientation with regard to time. A future orientation encompassing a preference for change and is characteristic of American culture. The society encourages people to look to the future rather than to the past. Technological, social, and artistic trends change rapidly and affect people's lifestyle and their relationships. As individuals in a culture, we all have an intuitive understanding about how time is regulated. Usually, we don't think about the concept of time until we interact with others who have a different time orientation. Future time. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, pada budaya Amerika, masyarakat di sana lebih melihat masa depan dibanding melihat masa lalu. Ini salah satu cara kita dalam memahami budaya mereka. Jikalau memang mungkin ada beberapa masyarakat atau mungkin orang yang tidak suka melihat masa lalunya, dan ketika kita tidak memahami budaya atau kebiasaan seperti itu, maka kita mungkin akan membuat orang tersebut atau bahkan masyarakat tidak nyaman. Ada pentingnya kita memahami tentang future time, budaya tentang future time, budaya tentang masa depan, di mana orang-orang lebih berpandangan melihat masa depan daripada melihat masa lalu. Next is about space. We shape our building and they shape us. Winston Churchill. Sebagaimana kita membentuk sebuah bangunan, maka bangunan tersebut membentuk kita pula. Space divided in 3 sub-main topics. The first one is architectural difference. The second one is privacy and the use of space. The third one is proxemics. Architectural difference. When we travel abroad, we are immediately impressed by the many ways buildings, homes, and cities are designed. Architectural the division and organization of space lend character and uniqueness to villages, towns, and cities. Yet, architectural difference may also cause confusion or discomfort for the other travelers.
Untuk lebih mudahnya, architectural difference itu adalah sebuah budaya di mana yang kita ketahui di mana bentuk arsitektur dari tiap-tiap wilayah atau bahkan negara itu beda-beda. Perbedaan arsitektur di sini sebagai contohnya seperti rumah bedakan yang ada di Indonesia. Mungkin ada beberapa dari kita yang ngekos itu kamar mandinya misalnya bersama, habis itu mungkin bahkan ada yang ngontrak itu di rumah itu satu kamar dibagi 2 atau 3 orang misalkan. Nah, dalam konteks di luar ketika misalkan ada orang dari turis atau misalkan ngekos atau mencoba bertamu di kos-kosan kita, mungkin mereka akan merasa tidak nyaman melihat atau memandang, misal tadi kita kamar mandi itu tidak terpisah, habis itu kos, itu mungkin mereka bisa merasa tidak nyaman. Next is privacy and the use of space. Architectural design influences how privacy is achieved, as well as how social contact is made in public place. The concept of privacy is not unique to a particular culture, but what it means is culturally determined. In some cultures, when individuals desire privacy, it is acceptable for them simply to withdraw into themselves. That is, they do not need to remove themselves physically from a group in order to achieve privacy. The way is used to enable the individual to achieve privacy, to build home, or to design cities is culturally influenced. Ada dua pembahasan yang dibahas di sini. Pertama ada privacy dan kedua kegunaan dari ruang. Seperti yang kita tahu, setiap orang memiliki privasinya masing-masing dan ini merupakan sebuah budaya di mana kita harus bisa memahami batas dari privasi seseorang. Yang kedua tadi ada the use of space. Sebagaimana ada sebuah ruang, maka beda-beda cara orang atau bahkan sebuah masyarakat menggunakan ruang tersebut. Misalkan mungkin untuk mendapatkan privasi tadi mereka membuat rumah atau bahkan membuat ruangnya tersendiri atau memisahkan diri dari beberapa pertemuan misalkan. Ini salah satu budaya yang harus kita pahami. Sebagai contoh, ketika kita sedang berada di ruang sekolah, mungkin agak kurang sebagai contoh, mungkin ketika kita sedang berada di dalam pembelajaran di sekolah, ada beberapa budaya yang bahkan sangat-sangat tidak menganjurkan untuk membahas tentang masalah pribadi atau bahkan masalah hubungan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran itu kalau di sekolah. Nah, sebagaimana tadi di use of space, tadi kan ada beberapa pembahasan yang tidak dapat dibahas di sekolah, mungkin pada di ruang yang lain, misalkan di tempat yang umum atau seperti di kafe atau bahkan di rumah sendiri, itu kita bisa membahas tentang privacy tadi. The last is proxemics. Proxemics or personal space is defined as the amount of space that people find comfortable between themselves and others. People are usually more comfortable standing closer to family members than to strangers. The study of the way that people use physical space to convey message is called proxemics. Jadi ini yang terakhir, sebagaimana kalau yang di atas tadi privacy and the use of space itu bentuk secara mayanya atau sebagai ide atau konsep. Di proxemics itu ada pembatasan di mana kita tidak nyaman jikalau kita masih berjarak dengan seseorang yang asing. Mungkin kita lebih nyaman atau lebih dekat untuk membuka privasi kita terhadap keluarga karena keluarga lebih dekat. Itulah proxemics. I think that's all from me. Thank you for listening. I am Muhammad Jahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.